Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Irfan Maulana dengan NIM 2020-53011 dari kelas Sistem Informasi kelas sore atau kelas P ya. Oke, kali ini saya akan membahas tentang program aplikasi untuk memenuhi tugas UAS atau ujian akhir semester. Yang kali ini saya menggunakan aplikasi Virtual Studio. Visual Studio. Oke. Begini adalah tampilan dari VBNet atau Visual Studio ya. Oke. Di sini terdapat form 1. Oke. Di sini bisa kita kasih atau kita bisa edit sesuai dengan keinginan kita atau sesuai dengan program aplikasi yang ingin kita buat. Di sini yang pertama, untuk bisa membuat ini semua atau untuk bisa membuat desainnya, kita masuk ke dalam menu toolbox. Letaknya ada di sebelah kiri ya, di sini. Oke. Jika menu toolbox tidak ada seperti ini, maka kita cari menu toolbox di sebelah menu view. Kita cari di bagian bawah. Nah, di sini ada menu toolbox. Atau kita bisa klik saja Ctrl Alt X ya. Kita coba Ctrl Alt Ctrl Alt X. Oke. Nah, di sini sudah muncul ya. Kalau kita tidak ingin menu toolbox ini hilang, kita bisa kasih tanda pin di sebelah sini. Nah, ini menu toolboxnya ada berada di sebelah sini ya. Tadi kan ada di sebelah sini kecil. Nah, ini sudah berada di sebelah sini yang toolboxnya besar. Oke. Yang pertama nih ya, kita buat terlebih dahulu dengan nama-nama ini. Terlebih dahulu ada nama NIM, kemudian nama kelas. Oh, maaf, sebelum kita masuk ke dalam sini, yang paling pertama di sini adalah new project. Oke. Di sini kita masuk ke dalam file, kemudian new file, kemudian project, new project. Nah, di sini biarin saja, cuma kita kasih nama di sini. Kita ketik saja projectnya dengan nama apa. Kalau saya ini pakai nama NIM, terus nama, kemudian ini was. Oke, kemudian kita klik oke. Berhubung saya ini hanya melanjutkan, maka ini tidak perlu ya. Kalau kalian baru pertama kali, kita klik oke. Oke. Kemudian kita masuk ke dalam formnya ya. Kita masuk ke dalam form 1 yang bagian desain. Oke, kita kasih NIM nama kelas ini dengan menggunakan toolbox label. Kita cari di sini aja, ketik label. Nah, kita pakai label yang ini ya. Kita seret saja juga bisa. Nah, seret kita masukkan ke sini atau terserah. Kemudian jika kita ingin mengasih nama atau kita ingin kasih nama, nah seperti ini tampilannya, kita hapus saja. Jika kita ingin mengasih nama atau kasih nama, kita klik terlebih dahulu di sini ya. Atau tadi kalau yang pertama kali itu namanya label 1. Nah, kita di sini kita masuk ke dalam sebelah kiri bawah. Maaf, kanan bawah di sini. Kita search ke bawah, kita cari di sini yang teks.
biasanya di sini teks ini biasanya kalau tidak label itu button. Oh, label ya. Labelnya kita ganti nama atau name dan sebagainya ini. Kemudian yang garis-garis panjang ini namanya adalah text box. Nah, ini kita coba di sini ya. Nah, kita di sini bisa atur kepanjangan text box-nya ya. Nah, di sini kita atur besar panjang, pendekin, hapus. Kemudian jika kita edit juga walaupun kosong begini, di sini kita harus edit juga. Karena kalau jika tidak kita edit, maka kita percuma mau mengetik apapun tidak akan tersimpan. Di sini kita kembali lagi di sini ya, kanan bawah, kita search ke bawah. Nah, di sini pada desain bagian nama kita ganti text kita gabung name. Kenapa harus name? Karena di sini kita untuk memasukkan name. Jika mau memasukkan yang nama, kita ganti saja ke bagian sini, kita ubah dari name menjadi nama. Di sini juga kelas, ini juga kelas ya. Di sini juga makul dan di sini juga nilai. Oke. Kemudian yang apa nih? Yang besar. Oke, di sini yang paling besar ini namanya data grid. Kita ketik saja data grid. Nah, kita coba masukkan di sini ya. Nah, di sini kita off-kan aja atau kita disable. Oke. Kenapa ini kecil? Nah, di sini kita bisa perbesar ya. Oke. Ini kita bisa berbesar sesuai dengan keinginan kita. Kita saja. Oke, selanjutnya untuk bagian di sini ada menu input, tampil, backup, restore, delete, dan close. Di sini menggunakan toolbox button. Oke, di sini kita ketik saja button ya. Tulisannya button, tapi bacanya button. Oke, kita klik saja, kita seret di sini ya. Nah, ini kan tulisannya button 1, buttonnya kecil. Nah, kita kembali lagi ke sini. Kita kembali paling atas ya. Nah, kita search di sini yang bagian teks, bagian menu apa nih? Apparent. Pada bagian teks di sini kan button 1. Kita ganti saja menjadi open gitu ya. Kita coba bisa sini aja. Open. Oke. Nah, di sini kita klik biasa, di sini sudah tersimpan, tapi kenapa masih tulisannya kecil? Karena kita belum perbesar. Oke, di sini kita masuk kita search ke atas, kita scroll ke atas, di sini pada bagian font kita klik plus. Oke, pada plus di sini pada bagian size tertulis 8,25. Kita ganti ke berapa ya? 11 bisa, 12 juga bisa. Oke, kita geser ke bawah dikit, di sini ada bold. Pada bold di sini tertulis false. Kita ganti dengan anak panah menjadi true. Nah, ini sudah ada tebal ya. Nah, di sini juga kita harus diganti desainnya pada bagian nada. Kita ganti menjadi button open. Terus saja buttonnya open. Nah, seperti ini ya. Oke, berhubung di sini benar, ini tidak bisa berbesar. Nah, berhubung ini tidak terpakai, kita hapus aja. Nah, seperti itu semua guys. Di sini pada bagian input juga input, ininya button input ya. Kalau tadi yang pada bagian bold sama ukuran kan kita sudah edit, ini tinggal kita copy saja supaya tidak usah ganti-ganti. Oke. Kemudian jika ini sudah selesai desainnya, kemudian klik aja salah satu, kita klik 2 kali. Oh,
kita klik 2 kali, maka akan muncul program codingannya. Sini kita bisa coding sesuai dengan ketentuannya tadi yang ada name ini, supaya bisa memasukkan name, nama, kelas, matkul, nilai, dan juga bisa kita klik input, tampil, backup, restore, delete, kemudian kita close. Oke, di sini yang pertama kita impor terlebih dahulu ya, impor sistem data SQL client, sistem XML seperti ini ya. Kemudian yang pertama kita kasih modul koneksi. Modul koneksi adalah MDL koneksi public com SQL ini ya. Ini public stringnya, data source-nya ini adalah server dari SQL server kita. Ini adalah nama laptop saya, desktop UJE 89C. Kemudian ini katalognya, inisial katalog. Ini adalah nama database. Nah, nama database yang telah kita buat di dalam apa tadi? SQL server. Sebelum kita teruskan, di sini kita harus menambahkan database-nya ke dalam Visual Studio dengan cara kita masuk ke dalam menu data source. Ini juga data source, jika tidak ada atau jika hilang menu data source-nya, kita bisa cari di dalam view juga. Kemudian di sini kita cari other Windows. Nah, other Windows kita cari data source di sini letaknya. Oke, jika sudah, kita menambahkan database dengan cara ini yang ada tabung, seperti tabung ada tanda plus. Kita klik, kita tunggu ya. Oke, di sini kita next saja, pilih database ya. Kita next. Ini juga dataset, kita next. Nah, di sini jika kalian pertama kali membuat, pasti tidak ada seperti yang saya buat ini. Caranya supaya ada, kita harus klik new connection. Di dalam new connection di sini, kita pilih yang server name. Kita jangan ketik apa-apa ya. Kita jangan ketik. Kita cuma pilih yang tanda panah ke bawah. Kita tunggu dengan proses yang rada sedikit lama. Kita tunggu sebentar sampai terkoneksi dengan SQL server. Nah, di sini adalah server dari SQL server ya. Kemudian di sini connect a database select or enter a database name. Kita klik tanda panah loading. Nah, di sini ada database yang telah kita buat. Kita tinggal pilih database mana yang ingin disambungkan. Dan saya klik SMBD, kemudian klik OK. Nah, seperti itu. Kita teruskan di sini public sub buka koneksi ya. Oke, tutup koneksi. Ini yang pertama kita masuk ke dalam inputnya. Input di sini kita masukkan insert into mahasiswa, name, nama, kelas, mata kuliah, nilai, value seperti ini ya. Oke, tampil juga seperti ini. Oke, nanti saya akan sertakan link codingannya di dalam deskripsi ya. Ini jika kalian ingin sambil belajar, kalian bisa otak-atik. Oke, selanjutnya saya coba start ya. Oke, sambil menunggu kita coba buka SQL servernya. Nah, di sini bentar saya minimize. Ini ada SQL servernya.
Nah, kita cuma membuat tabel mahasiswa seperti ini. Ini caranya untuk membuat databases. Di sini klik kanan, kemudian new database. Oke, kemudian kita kasih nama saja database-nya apa. Oke, kemudian klik OK. Kemudian jika sudah muncul di sini, nanti kita klik new query, maka akan muncul seperti ini. Kemudian ini bisa kalian ketik seperti ini, klik tabel mahasiswa, name, nama, kelas, mata kuliah. Kemudian insert into mahasiswa value, select from mahasiswa, drop tabel mahasiswa. Oke, kita kembali ke sini ya. Oke, di sini kita masukkan name-nya. Benar, kita tampilkan terlebih dahulu data yang telah tersimpan di dalam database. Kita klik tampil. Ini adalah data yang sudah tersimpan di dalam database saya. Ini ada name saya, nama, kelas, mata kuliah, dan nilai. Kemudian jika kita ingin menambahkan, kita ketik saja di sini name-nya 2020-53001. Kemudian namanya kita buat Maul aja. Kelasnya Z, matkul SMBD, nilainya kita kasih 70. Kemudian kita input. Ini simpan data berhasil, berarti datanya sudah tersimpan di dalam database ya. Di sini belum muncul. Cara memunculkannya gimana? Di sini kita klik tampil. Nah, di sini baru muncul. Kemudian kita bisa backup di sini dengan menu backup untuk menyandangkan data, yes. Oke, data berhasil disimpan ke XML. Data tersimpannya di mana? Nah, di sini kita cari input delete backup. Nah, di sini DS Brighton Red XML-nya saya taruh di C, kemudian di dalam folder XML backup, kemudian filenya SMBD. Kita bisa cek di sini. Kita masuk ke C, ini adalah foldernya tadi. Dan ini adalah file yang telah kita backup. Oke. Kemudian di sini jika kita mau menghapus, kita klik aja delete. Kemudian hapus data berhasil. Kemudian kita tampilkan, maka di sini datanya hilang semua ya. Kemudian jika kita ingin merestore, kita klik saja restore. Kemudian yes. Restore data berhasil, kita klik OK. Kemudian kita klik tampil. Nah, di sini datanya kembali terrestore ya. Oke. Sekian penjelasan tentang program aplikasi yang telah saya buat di dalam aplikasi Visual Studio dan SQL Server Management. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.